Halo, jumpa lagi untuk video kedua hari ini untuk trading kita dalam skala weekly pada tanggal 1 sampai dengan 5 Juli. Di mana pada video pertama sudah kita bahas, kita ulas weekly analisis dolar indeks dan gold. Sekarang kita ke GU dan UCAT ya. Kita kesampingkan dulu EU karena nanti akan ada pemilu di Perancis ya. Jadi lebih baik kita hindari dulu daripada nanti kita kena volatilitas yang belum jelas arahnya market mau kemana. Oke, sekarang kita ke GU. Kita ulas sedikit minggu kemarin. GU adalah salah satu mata uang yang stabil selain Audi. Di sini GU untuk minggu kemarin setelah ada PCI dan durable harga konsolidasi di level fundamental 126.112 di mana ini juga level-level diamond dropnya market dropnya GBP USD setelah break 2.700, jadi 12700 ini memang level yang sangat dipantau kemarin, di mana level bawahnya adalah 26.500 dan 26, di mana kita proyeksikan sekarang harga konsolidasi diapit oleh dua level penting, di mana level itu adalah 126.500 dan 126.600. Harga konsolidasi dan ini akan menentukan arah kawan-kawan, di mana dia akan bila mana dia drop akan ke level bawahnya maksimal di 2.500. Demikian juga dia bila mana naik ke level psikologi semula yaitu 2.700, bahkan nanti bila mana didukung data, bila break level 2024 open tidak menutup kemungkinan harga itu ke level fundamental atas, jadi level yang diciptakan news besar GBP dan USD sejarah masa lalu, bahkan maksimal ke level psikologi 2.800. Ini kira-kira ya gambaran sekilas dari proyeksi daily-nya. Kita ke H4 kawan-kawan ya. Kita ke H4 seperti biasa kita runtut awal dari kenaikan dan penurunannya. Di sini ada low dan di sini ada high, di mana berawal dari Senin 22 April dan berakhir pada Rabu 12 Juni. Dari awal kenaikan mulai dengan dimulainya sebuah drop. Oke, kita ukur value-nya. Kita ukur value-nya seperti biasa. Kita hanya akan memprediksikan, mencari tempat-tempat yang akan dijadikan tempat buyer dan seller para institusi. Di sini secara tidak langsung kita tahu di sini di level 2700 seperti yang saya eh, katakan di depan merupakan sebuah level penting, di mana level itu bila mana di broken dia akan ke bawah, sebaliknya bila dia akan di broken up dia akan ke atas, dan harga hari ini masih di bawah level point of controlnya. Oke, sekarang Diamond, Diamond itu selaras dengan level gap value, di mana di situ juga ada sebuah support kuat 2.600, dan bila mana support itu berhasil ditaklukkan tidak menutup kemungkinan
GU akan ke level sentimen bawah maksimal level 1 2500 seperti yang saya katakan di depan tadi. Oke, apa yang akan kita lakukan? Oke, eh, sekarang langsung kita ke harga sekarang. Ini, oke, harga sekarang konsolidasi di diamond dan di level 21 26 112 di mana itu adalah level fundamentalnya dan harga close di bawah level pivot mingguan. Ini level pivot mingguannya 1 26 670. Ini masih bisa naik dan bisa turun kawan-kawan, tapi yang jelas kita sudah proyeksikan. Saya akan tunggu ya. Saya akan tunggu level 2600 itu misalkan di broken dan harga itu berhasil close di atas level pivot ini. Karena nanti pivot jelas berganti, kita fokus ke level 26500 saja sebagai resisten terdekat. Saya akan manfaatkan level itu di saat harga membuat higher high. Membuat higher high, kita akan tunggu di level 26500. Saya akan mencari peluang untuk P dengan TP level point of control atas atau 2700. Yaitu tindakan pertama. Dan yang kedua, bila mana nanti market itu diberikan sebuah koreksi yang dalam arti tertentu setelah membuat higher high tapi koreksi dalamnya di sini ada sebuah LS dan menciptakan sebuah base, saya akan menunggu di situ sebagai tempat entry base saya yang kedua. Oke, di sini ya targetnya sama di level point of control. Ini level point of controlnya di sekitaran itu. Oke, saya kasih kanan saja. Sip. Oke, karena harga selama masih di bawah itu angin turunnya masih, maka kita pantau level fundamental harga sekarang yang kebetulan juga di situ selaras dengan diamond dan secara psikologi buyer itu banyak menunggu di level diamond bawah kawan-kawan. Jadi buyer itu banyak menunggu di level bawah di saat market itu berhasil break 2700 maka saya sembari menunggu itu saya pastikan level fundamental dan level 2600 itu di broken saya akan ambil sell dari level LS tersebut tadi level B akan menjadi level sell dengan target diamond bawah 25400. Oke itu kira-kira dan nanti karena ada news yang bertubi-tubi di minggu ini, maka kita lebih asumsikan market itu sesuai gerakan dari dolar indeksnya. Oke, itu kawan-kawan. Dan di sini eh, saya akan membahatkan level B pertama itu di sini, tapi B secara pullback dulu di sini. Kita nggak akan TP panjang dulu karena setelah B itu jalan di sini karena ini adalah level konsolidasi kita tunggu sesuai dengan arah-arah B sebelumnya. Jadi misalkan B di sini sampai di sini kita nggak akan switching sell, tapi saya lebih menunggu kalau 26.500 diberikan kita akan re-entry B. Itulah kira-kira. Oke, dan ini adalah diamond terakhir dan di sini adalah hasil dari sebuah break retrace dan ini sebuah ekstrimnya. Jadi last diamond dan ini ada eh, bisa dikatakan ini MPL kawan-kawan. Kita akan memanfaatkan itu juga berjenjang. Kita akan amati gerakan setelah sampai di level 2500 dan maksimalnya di level 2600. Itu kira-kira untuk level di bawah harga sekarang untuk selanjutnya menyikapi point of control di mana point of control adalah sebuah key level dalam skala mingguan dan bila mana level itu di broken kita mempunyai apa itu validasinya harga itu kalau membuat higher high
higher high dari skala ini ya kawan-kawan ya. Kita tunggu di level point of controlnya itu dan kebetulan dengan sebaris dengan level tahunan kita akan ambil B dengan target level supply atas. Oke, ini di mana level supply atas itu sebagai level psikologinya EU 1280 di 12800. Oke, itu kira-kira dan seperti proyeksi tadi bila mana harga point of control di break harga akan ke sana dan tidak menutup kemungkinan akan terus rally ke level atas. Jadi untuk menyikapi ini betul-betul kita itu harus memantau rilis data, rilis aktual datanya. Jadi untuk buy sell tetap sesuaikan dengan apa yang mereka rilis. Oke, itu kawan-kawan ya. Bila mana kita ingin memanfaatkan pullbacknya di sini, kita manfaatkan pullbacknya, tapi nggak usah TP panjang. Karena apa? Ya karena memang harga sudah di atas POC, di atas point of control. Secara logika, harga itu lebih cenderung up daripada down. Oke, di sini kita pastikan konfirmasi re-entry B dengan TP maksimal di atas. Oke. Ini untuk GU minggu ini kawan-kawan ya. Mungkin bagi yang suka dengan pair-pair mayor ini bisa menjadi sebuah rekomendasi. Oke, untuk GU sudah kita ke pair berikutnya UCAD USD Kanada di mana UCAD adalah satu pair yang sangat ketergantungan dengan harga oilnya. Sebelum kita ke UCAD, alangkah baiknya kita lihat oilnya dulu. Kita lihat oilnya dulu dan oke sudah. Harga oil memang lagi uptrend dan harga sudah di atas level tahunan, level 80,582 kawan-kawan. Jadi di sini bahkan sudah terjadi sebuah pembentukan sebuah higher high dan ini sebagai level technical breaknya. Oke, ini sebagai level dia clean break kemarin dan penurunan oli itu selama masih di atas level 78,23 penurunan hanya sebuah sebatas koreksi kawan-kawan. Jadi oli nanti bila berhasil di reject harga karena di sini jelas ada technical break daily. Jadi di sini ada daily technical break. Di oli bisa terkoreksi. Dan sebaliknya, bila mana oli nanti berhasil broken level technical break daily itu tidak menutup kemungkinan oli akan mengejar support resistance weekly levelnya 86 Toh di situ juga masih wajar kalau harga ke situ dan didukung oleh kondisi geopolitik di Timur Tengah saat ini. Oke, itu kira-kira eh, kita kalau kita asumsikan penguatan oli dan akan membuat UCAD itu mengalami sebuah penurunan, kita harapkan data-data dari dolar indeks mendukung, di mana penurunan pair yang paling mendapat traksi ganda itu UCAD. Oke, maka di sini salah satu menjadi pair rujukan kita. Tapi yang jelas semuanya tetap konfirmasi dari sebuah data aktual rilisnya. Oke, sekarang
oli sudah, kita ke Kanada. Kanada itu di level 1.700 kawan-kawan. Dan terjadi sebuah rejeksi di apa itu supply atas itu, supply atas di mana supply itu kebetulan diciptakan dari apa ya dari daily technical break. Jadi karakternya Ucat itu hampir-hampir mirip dengan WTI tadi. Tapi di sini saya sampaikan memang sepik-sepiknya Ucat itu agak ngeri-ngeri sedap. Hati-hati dan itu solusinya tetap pasang SL di saat kita bertransaksi. Oke, ini langsung saja bila mana nanti Ucat itu berhasil broken di 36.700 tidak menutup kemungkinan harga akan ke parameter dari bawah itu kawan-kawan bahkan bisa ke 36.350 dan sebaliknya bila mana berhasil close di atas 3.700 tidak menutup kemungkinan Ucat akan kembali ke level technical break daily-nya. Oke, itu kita ke H4. Yes, kita 4 lebih clean kawan-kawan ya. Lebih clean dan kita level-level rejeksi kemarin itu sesuai dengan market di mana di situ ada technical break dari skala daily. Oke, ini dari proyeksinya tadi jelas, ini proyeksinya tadi. Baru nanti kita menuju ke entry-nya. Dari sekilas data dari DXY yang di depan tadi, yang dari video satunya kemungkinan besar Senin dengan data-data yang ada dan konsensus yang ada, mungkin dolar akan mengalami kenaikan dulu. Di sini mengalami kenaikan dulu, tapi kita akan apa itu mencari peluang-peluang selnya saja. Peluang-peluang selnya saja karena dari kacamata olinya tadi kalau memang nanti diberi kebenaran Ucat adalah salah satu mata uang yang dapat traksi ganda satu traksi penurunan dari dolarnya dan penguatan dari olinya itu sendiri. Oke, sini mungkin kita dapat trendline yang masih kokoh kawan-kawan ya dan secara daily ini ya secara daily masih kokoh dan sudah direcek harga beberapa kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam kali. Dan berhasil mericek harga ke atas. Bahkan kalau di TF kecil itu kecenderungannya pulse break kayak gini. Oke, kita ke H2 saja. Supaya nggak begitu lama mencari konfirmasinya. Oke. Karena menurut saya A2 adalah implementasi dari TF Daily kawan-kawan. Jadi kita ke A2 otomatis hampir hampir sama dengan daily daripada TF lainnya. Oke, ini kemungkinan akan mengalami kenaikan dulu, tapi saya akan menunggu mencari peluang selnya di mana di sini ada supply, situ ada supply kawan-kawan. Kita akan memanfaatkan supply itu mencari sebuah konfirmasi yang kebetulan supply tersebut adalah level pivot mingguan minggu kemarin 24 sampai 28. Saya pastikan dulu level technical break ini di broken selaras dengan level sentimennya 3700. Kita tunggu koreksinya. Kita akan ambil sell dengan TP di 36.350. Jadi yang belum mempunyai posisi ini belum terlambat tuh dan
seperti yang saya gambarkan, bila mana ini di broken, harga itu akan ke atas, tapi lebih baik kita akan nunggu. Bahkan saya hanya akan bed di saat level teknikal break daily itu di break, harga membuat higher rate skala sono, kita manfaatkan supply-nya itu untuk ambil back. Oke, itu kira-kira. Lanjut, untuk menyikapi market broken di sini saya akan memastikan H2 ini adalah support yang kemarin. Ini betul-betul saya tunggu clean break-nya kawan-kawan. Betul-betul saya tunggu clean break-nya, di mana ini akan menjadi level entry sell saya yang berikutnya bila mana ini di broken. Bahkan lebih baliknya kalau trendline ini di broken. Kalau trendline ini broken, saya akan ambil itu di sini. Oke. Terus bila mana break tapi nggak sampai trendline, ya itu kita hanya akan dapat sell pendek kawan-kawan, dan kita akan memantau saat reaksi harga sampai trendline tersebut. Maka di sini saya sampaikan memang perlu dibutuhkan sebuah kesabaran menunggu. Oke, dan bila mana trendline nanti brokennya secara apa itu ke solid, dalam arti hampir 60% ke atas, body close di bawah trendline, itu tidak menutup kemungkinan saya akan entry langsung tanpa menunggu market itu korektif. Oke, di situ. Dan bila mana nanti didukung oleh berita dan sesuai proyeksi dari proyeksinya, market itu bisa akan turun dalam sini. Bahkan maksimal di 2023 open dalam jangka panjangnya. Nah, nanti misalkan saya akan memanfaatkan dan pullbacknya Pak D, ya pullbacknya di level-level ini kita pullback back terus re-entry sell kan gitu. Tapi untuk swinger dan untuk jangka panjang atau minimal untuk roadmap minggu dalam 1 minggu, ini sudah lebih dari cukup. Itu ya di penjelasannya itu. eh, jadi misalkan naik dulu pun saya nggak misalkan ini ada skema harga ini naik dulu ke sana, mungkin kita baru sell gitu. Tapi saya tidak sarankan atau tidak rekomendasi ambil baiknya. Oke, itu kira-kira sudah saya sampaikan dua video. Di video kedua, dua pair yaitu GBP USD dan USD Kanada. Oke, semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.